Cek satu. Oke, udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Untuk kali ini, video ini sengaja kami mengundang Ustadz dari Negeri Melayu, Serdang Bedage, Kecamatan Tanjung Beringin, tepatnya di Kampung Baru. Dengan nama Ustadz Irwansyah, ya, Muhammad Irsawadi. Karena kami sering memanggil Ustadz Ilum, kadang nama yang asli juga, kadang lupa. Untuk video kali ini kami ada pertanyaan yang belum direncanakan sama sekali, tanpa teks. Ini artinya pertanyaan dadakan sebagai Ustadz, bukan kami untuk menguji atau menilai. Cuman ada pertanyaan yang masih sedikit terganjal di hati. Ini pertanyaan seputar budaya dan agama, Ustadz. Wow. Semoga dapat menjawab dan memuaskan di hati kami, Ustadz. Jadi, bagaimana Ustadz untuk membedakan antara budaya dan agama? Karena di salah satu contoh, kebetulan kita satu kampung ya, Ustadz, di Negeri Melayu, kita bilang ya, Tanjung Beringin, Serdang Bedage. Ada di situasi di mana kita mengutamakan budaya, kemungkinan besar tidak diajarkan di agama. Contoh, pada saat kita memasuki tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, Ustadz, tempat-tempat di mana yang kita anggap cukup angker ya, seram gitu, Ustadz. Kita sering sebut pamit gitu sama makhluk goib, ya, makhluk goib, mungkin gitu, makhluk sakral gitu, Ustadz. Mungkin kalau di kampung kita sendiri itu sering disebut datuk gitu, datuk gitu, pamit lah, secara kasar pamit ke mereka. Itu gimana hukumnya, Ustadz, antara budaya atau agama? Mungkin bisa dijelaskan, Ustadz, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Ewin ya, yang sudah mengundang kami atau mengundang saya untuk berhadir di rumah atau di tempat yang mulia ini, yang bahagia ini. Jadi terkait mengenai pertanyaan ya, antara budaya dan agama, bahwa budaya itu ialah bersumber dari agama. Seharusnya budaya ini diwarnai oleh agama, bukan budaya yang mewarnai agama, kan gitu. Jadi budaya ini kan sesuatu yang diadakan, yang diangkat oleh manusia. Nah, ya, memang itu semua pasti bersumber dari Allah, kan gitu. Makanya ada budaya-budaya yang dibuat di masyarakat. Terkadang budaya ini ada yang dia menyalahi syariat, ada yang dia tidak menyalahi syariat. Yang tidak menyalahi syariat ini tidak apa-apa, itu hukum yang mubah, boleh-boleh saja gitu. Tapi yang menyalahi syariat inilah yang dihukumi haram dan itu dapat menimbulkan dosa. Misal, jadi yang dicontohkan ya, bahwa ada di tradisi atau di kalangan masyarakat Melayu itu, ketika melewati kuburan, mungkin itu entah atuknya atau saudara yang meninggal. Kadang kita selalu membilang, beda tuh, jangan tegur cucu atuk ya, gitu-gitu. Seharusnya itu tak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Sesuatu yang sudah meninggal, ya itu tidak akan hidup kembali. Ya, yang di dalam kubur itu jasadnya, tetapi ruhnya itu ada di alam barzah. Jadi ruhnya itu ada di alam barzah. Tapi jasadnya itu tidak akan mungkin bisa mendengar apa yang kita bilang. Nah, jadi ini adalah tradisi. Hanya saja kalau kita yakini tradisi itu, ketika kita bilang beda, dia akan menjawab, tidak menegur kita, di situ kita syirik. Ya, itu satu tradisi ya, yang menyalahi aturan. Kenapa kita percaya tradisi itu? Ada tradisi yang kedua, kalau di kalangan Melayu di kampung-kampung kita lah pula. Misalkan meninggal misalkan sakit, ya, nanti minta keteguran pakai kunyit tuh, hari gini-gini kan, balik kan gitu kan, nanti lepur gitu. Ini tradisi salah. Tengok dulu, tergantung kita.
kalaulah seandainya kita yakini ketika berobat minta teguran itu terus langsung sembuh disebabkan karena kunyit tadi, kita dosa. Kenapa? Kita yakin bahwa kunyit itu menyembuhkan. Tapi kalau kita disebabkan karena perantara Allah melalui kunyit tadi kita minta kesembuhan, tak apa-apa, itu hukumnya mubah karena ikhtiar. Jadi kembali lagi kepada kitanya. Apakah kita meyakini tradisi itu bersumber dari yang dibuat atau bersumber dari Allah? Nah, jadi ada tradisi budaya itu yang baik, ada juga yang tidak. Tergantung kita memilah, tergantung keyakinan kita. Supaya tidak merusak keimanan kita. Jangan disebabkan karena budaya, jadi merusak keimanan kita. Seharusnya agamalah yang mewarnai budaya, bukan budaya yang merusak agama. Itu yang paling penting harus kita sampaikan supaya orang-orang tidak salah paham. Nah, gitu kira-kira. Jadi tadi yang saya tangkap ada masalah syariat haram dan halal mengenai budaya yang kita jalani itu Pak Ustadz. Tapi jujur aja Pak Ustadz, contoh pada masanya waktu kita contoh aja di tempat yang aneh gitu ya Pak Ustadz, tapi kita memang pengen buang air kecil gitu Pak Ustadz. Dan dengan secara tidak langsung dengan mengucap tabi datu itu Pak Ustadz, kita merasakan bukan yakin ini Pak Ustadz, merasakan pede bahwa setelah kita ucapkan itu maka seolah-olah kita percaya diri bahwa udah diizinkan sama penghuni atau makhluk gaib di sana kan. Kita kan harus mempercayai makhluk gaib kan Ustaz. Ya betul. Nah, jadi dengan mengucapkan itu kita merasa percaya diri bahwa itu sudah diizinkan dengan ucapan. Itu perasaan yang salah atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Jadi ya kalau terkait dengan itu kita pun juga dulu waktu kecil ya pernah berbuat demikian. Hanya saja perbuatan itu kan pada saat yang kita lakukan itu kita tidak paham apakah yang kita buat itu benar atau salah gitu kan. Jadi itu sebetulnya dikelabui oleh jin kita. Ya seolah kita yakin bahwa dengan kita menyebut begitu minta izin sama orang-orang di situ kita tenang. Padahal itu adalah tipu dayanya jin. Seharusnya kita minta pertolongan itu yang menciptakan jin, bukan sama jin. Dan siapa yang menciptakan jin? Allah. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, baik itu depan angker atau segala macam, ya kita harus minta sama Allah, bukan meminta sama makhluk yang diciptakan Allah. Misal jin tadi, ya. Jadi kita harus meminta izin, ya, minta doa sama Allah supaya yang kita buat itu diizinkan Allah, dihindarkan dari segala mara bahaya. Nah, misal kalau kita tak paham doanya, tak hafal doanya, cukup bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu udah lebih bagus. Kalau kita tak hafal doanya, kalau hafal doanya lebih bagus lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung pada Allah yang menciptakan, yang melihat itu. Kembali lagi sama Allah. Ya, jangan kita percaya kepada sesuatu yang merusak keimanan kita. Jadi segala sesuatu itu harus kembali pada Allah. Itu sama Allah. Kira-kira begitulah menurut pemahaman kita. Begitu Pak Ustaz. Ya, Pak. Oke. Mungkin pertanyaan kali ini sebatas itu saja Pak Ustaz. Terima kasih dengan kehadirannya. Mungkin untuk next time kita akan pecahkan lagi masalah atau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menjanggal, mungkin di materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.